Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah di masa pandemi kita tetap baik. Sebelum kegiatan belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar ilmu yang kita dapat hari ini barokah, dapat ridho darinya dan manfaat untuk nusa dan bangsa. Doa dimulai. Oke, selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Linawati? Ada. Ki Kurniawan? Ada. Oke, ini sudah masuk semua ya. Teman-teman masih ingat nggak pelajaran yang kemarin apa? Lupa. Oke. Kita kemarin itu membahas tentang sengketa dalam hukum keluarga, dalam hukum keluarga Islam. Jadi teman-teman adalah mahasiswa hukum, dalam hal ini adalah hukum keluarga Islam. Jadi pertemuan terakhir kita yang kemarin itu adalah tentang sengketa. Hari ini ya kita akan membahas tentang pengadilan. Nah, kalau ada sengketa, kalau ada pihak yang bersengketa, otomatis harus ada tempat sengketanya atau tempat untuk menyelesaikan masalah. Oke. Di mana ya? Di mana? Pertanyaan, di mana tempat menyelesaikan masalah ini? Ada yang tahu? Di pengadilan. Oke? Di mana? Di pengadilan. Di pengadilan. Oke. Kira-kira menurut teman-teman tahu nggak pengadilan itu ada berapa jenis? Oke, nggak tahu. Saya jelaskan. Pengadilan itu ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri, ada pengadilan niaga. Pengadilan niaga ini juga masuk ke pengadilan negeri. Nah, hari ini karena kasus kita ini adalah hukum keluarga Islam, adalah sengketa yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, maka proses penyelesaian masalah untuk sengketa keluarga Islam, untuk sengketa yang berhubungan dengan interaksi sesama hak dan kewajiban sesama Islam, orang Islam, sesama Muslim, itu tempatnya di pengadilan di pengadilan agama yang nomor 1 ya, di pengadilan agama. Nah, sebelum kita beranjak ke pengadilan agama, perlu kita ketahui bahwa ada bedanya antara pengadilan dan peradilan. Ya, itu beda. Pengadilan dan peradilan. Maaf, bisa minta spidol. Nah, ini beda ya antara pengadilan dan ini tidak sama dengan peradilan. Oke. Pengadilan adalah badan atau instansi yang resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Jadi pengadilan ini adalah badan atau instansi. Kalau boleh saya mengistilahkan, ini adalah sebuah wadah atau tempat. Ini pengadilan ini adalah tempat. Ya, ini adalah tempat. Nah, kalau peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan
tugas memeriksa, memutus, dan mengadili sebuah perkara. Boleh diulang? Coba, Lina. Apa yang dinamakan peradilan? Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili proses. Oh, pinter ya Lina ya. Pasti ini belajarnya nggak cuma SKS, nggak sistem kebut semalam ini belajarnya. Oke, jadi pengadilan itu adalah tempat proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Jadi peradilan itu adalah isi dari pengadilan, atau ini adalah aktivitas. Ini adalah aktivitas yang berada di dalam pengadilan, yang dikerjakan oleh mahkamah hakim, majelis hakim, dan sebagainya. Itu namanya peradilan. Oke, sampai di sini sudah paham? Ya, bagus. Nah, pengadilan agama, ya, peradilan agama menurut Ahmad Basir Jalil, nanti teman-teman bisa mencatat ya, bisa mencatat di buku masing-masing, adalah salah satu literatur resmi di antara lembaga-lembaga lain, di mana dikatakan sebagai peradilan agama karena peradilan agama cuma menangani atau mengadili perkara-perkara tertentu, ya. Dalam hal ini wewenang peradilan agama berada di bidang perdata saja. Nah, dan tidak bisa menangani perkara di bidang pidana. Nah, karena judulnya adalah pengadilan agama, maka yang diurus hanyalah perkara perdata. Apa itu perkara perdata? Karena perkara perdata itu adalah perkara yang berhubungan dengan interaksi sosial kita. Contoh misalkan ada orang nikah, dia cekcok, dia mau cerai. Nah, itu masuk perkara perdata. Ada orang meninggal, ya, ada orang meninggal, terus anak cucunya itu, anaknya cucunya itu konflik. Apa yang menjadi konflik? Misalkan harta warisnya saling rebutan, ya. Itu pemecahannya di mana? Di pengadilan agama. Pemecahannya tidak bisa di pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri itu fokusnya di pidana, misalkan pencurian, perampokan, pembunuhan, itu di pengadilan negeri tempat. Nah, pengadilan agama ini cuma berlaku untuk yang beragama Islam. Nah, selain agama Islam itu pemecahannya itu di pengadilan negeri. Nah, perlu juga diketahui teman-teman sumber hukum acara di pengadilan agama. Jadi majelis hakim dan sebagainya, itu sebenarnya tidak bisa memutuskan sebuah konflik, sebuah perkara tanpa memiliki dasar. Jadi mereka semua mempunyai dasar. Ya, jadi mereka semua mempunyai dasar. Apa saja sumber hukum di peradilan agama? Ada HIR, Herzen Inland Settlement untuk Jawa dan Madura. Ada RBG juga untuk Jawa dan Madura. HIR dan RBG ini adalah sebuah kompilasi hukum dari hukum Belanda. Pertanyaannya, kenapa di Indonesia masih menganut hukum dari Belanda? Ya, karena kita ketahui bersama sudah lama Belanda itu menjajah Indonesia. Karena saking lamanya, karena dari lamanya Belanda menjajah Indonesia, maka hukum yang dianut oleh Belanda sedikit atau banyak secara tidak langsung itu juga diadopsi oleh Indonesia, artinya dipakai oleh Indonesia. Jadi hukum di Indonesia itu tidak murni hukum buatan Indonesia sendiri, ada campuran dari hukum Belanda juga, ya. Tuh.
Yang kedua ada BRV. Ini untuk golongan Eropa tapi sudah tidak berlaku lagi. Nah, dan masih banyak lagi yang relevan. Yang ketiga ada KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini teman-teman sudah familiar ya. Terus yang keempat ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Ini banyak sekali sumber-sumber hukum. Nanti saya akan share melalui grup ya, grup kita di Prodi KKI, saya akan share. Nah, apa nanti tugas-tugas kalian yaitu mempelajari ya, mempelajari dari sumber-sumber hukum yang saya share tadi. Ada 15 sumber-sumber hukum, nanti kalian bisa pelajari di rumah masing-masing. Oke, siap? Oke, lanjut. Nah, bagaimana kita beracara di pengadilan agama? Nah, itu ada 7 hal yang perlu kita lihat, yaitu yang pertama bentuk dan proses perkara. Nah, jadi bentuk dan proses perkara itu seperti apa? Nah, terus yang kedua kewenangan relatif peradilan agama. Yang ketiga pemanggilan pihak-pihak. Jadi pihak-pihak itu nanti dipanggil saat berperkara. Jadi pihak yang memohon, terus yang termohon, pihak yang menggugat, pihak yang tergugat, ini sama-sama dipanggil dua belah pihak. Artinya tidak mungkin pengadilan agama mengambil satu pihak saja. Misalkan ada yang konflik suami istri, si A sama si B nikah, terus dia mau cerai. Nah, si A minta permohonan gugat cerai karena dia suami. Si B dia minta permohonan ya betul. Kalau si B dia minta gugat cerai. Kalau dari istri itu namanya gugat cerai. Kalau dari suami itu namanya permohonan cerai. Itu ya bedanya ya, permohonan talak atau permohonan cerai. Nah, jadi dua-duanya itu dipanggil, si A sama si B itu dipanggil ke pengadilan, tidak hanya satu belah pihak. Nah, terus yang keempat ada pemeriksaan, setelah diperiksa ada pembuktian juga dan ada upaya damai juga. Nah, kenapa di sini dinamakan upaya damai? Karena dalam pengadilan itu ya, dalam pengadilan itu antara kedua belah pihak, misalkan Uki sama Lina, dia konflik terus saya sebagai hakim itu tidak langsung mengadili kasusnya jenengan, tidak. Tetapi apa? Tetapi saya menyuruh jenengan untuk ke mediator. Mediator itu siapa? Mediator itu adalah bagian perangkat dari pengadilan agama yang bertugas memediasi perkara jenengan, ya, memediasi perkara kalian agar kalian bisa damai. Nah, kalau di mediasi berhasil, artinya berarti kan nggak jadi cerai. Kalau sudah damai, nggak jadi ke nggak lanjut ke perkara. Hakim tinggal memutuskan bahwa ini perkaranya tidak jadi seperti itu. Nah, di samping itu ada juga biaya perkara. Itu sudah pasti. Kalau kita memiliki sengketa, ya itu sudah pasti ada biaya perkaranya. Dan yang keenam putusan hukum dan upaya hukum, dan yang ketujuh penerbitan akta cerai untuk yang kasus yang tadi. Nah, kenapa kemudian kita perlu untuk belajar tentang pengantar pengadilan agama? Karena menurut saya itu mahasiswa hukum sedikit banyak harus tahu apa itu peradilan agama. Sebab tempat untuk menyelesaikan sengketa ya tidak lain hanyalah di pengadilan agama tempatnya. Kan lucu misalkan teman-teman cuma belajar hukum keluarga, belajar nikah, waris, tapi ketika ada sengketa teman-teman bingung piye. Nah, itu lucu. Makanya harus belajar tentang pengadilan agama juga. Nah, kita lanjut ke kompetensi absolut. Kompetensi absolut di pengadilan agama adalah kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan
jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Nah, di sini menarik untuk kita bahas kira-kira apa saja yang menjadi kompetensi ataupun kewenangan dari peradilan agama. Ya, yang pertama perkawinan. Ini pasti menduduki peringkat pertama ini. Yang kedua, kebanyakan memang di pengadilan agama kasus perkawinan yang paling banyak. Kasus cerai talak itu menduduki kasus yang paling jumlahnya yang paling tinggi dibanding kasus-kasus yang lain. Ya. Yang kedua, waris, bagian harta waris misalkan. Terus yang ketiga ada wasiat. Yang keempat ada hibah. Yang kelima ada wakaf. 6 ada zakat. 7 ada infak. 8 ada sedekah. 8 ada sedekah. Dan yang terpenting lagi, ya, yang masuk ke kompetensi ataupun kewenangan absolut, kewenangan murni dari pengadilan agama itu adalah ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah. Nah, ke-9 perkara ini penyelesaiannya di mana? Ada yang tahu? Penyelesaian dari 9 masalah ini di pengadilan agama, Peter. Ini memang wewenangnya para pengadilan agama. Nah, bagaimana dengan yang ekonomi syariah? Ekonomi syariah itu misalkan akad mudharabah, musyarakah. Nah, itu ketika ada konflik antara kedua belah pihak, tetap penyelesaiannya di pengadilan agama. Sampai di sini sudah bisa dipahami, teman-teman? Oke. Nah, selain yang disebutkan di sini, ada juga pengadilan agama juga itu diberi kewenangan apa saja. Yang pertama, memberi keterangan, pertimbangan, nasihat hukum kepada institusi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Jadi misalkan ada salah satu instansi pemerintah, taruhlah contoh misalkan pemerintah Kabupaten Blitar atau pemerintah Kota Blitar ingin memintai pertimbangan atau nasihat hukum Islam, itu boleh meminta kepada pengadilan agama, boleh. Nah, itu juga merupakan bagian dari tupoksi pengadilan agama. Nah, yang kedua, diberi tugas tambahan didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan advokat yang beracara di lingkungan pengadilan agama, pegawai pencatat akta, wakaf, dan lain-lain. Jadi di samping pengadilan agama menjalankan tupoksinya di dalam 9 pokok persoalan ini, dia juga diberikan kewenangan untuk mengawasi advokat, mengawasi jalannya acara di pengadilan agama. Ya. Nah, kemudian siapa saja pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama? Yang pertama, penggugat. Penggugat, ada yang tahu nggak artinya penggugat apa? Definisinya? Nggak tahu ya. Penggugat itu adalah orang yang menuntut hak perdataannya ke pemuka pengadilan. Jadi orang yang menuntut haknya ke muka pengadilan itu namanya penggugat. Coba sekarang browsing artinya tergugat. Saya kasih waktu 2 menit untuk mencari arti atau definisi tergugat. Bagi yang sudah dapat silakan dibaca. Arti tergugat. Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain. Bagus. Uki dapat? Coba dibaca.
Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasakan telah melanggar hak penggugat. Nah, bagus. Sama-sama benar. Jadi kesimpulannya penggugat itu adalah orang yang menuntut haknya ke pengadilan, sedangkan tergugat adalah orang yang dituntut. Jadi ada subjek, ada objek. Gitu. Nah, kalau yang ini namanya nanti bakal produk hukumnya itu adalah putusan ya, kalau untuk penggugat dan tergugat. Nah, kalau dulu saya pas magang di pengadilan agama itu lucu sih sebenarnya. Lucunya gini, orang yang penggugat dan tergugat ataupun pemohon dan termohon itu kan kasusnya kasus cerai ya, kasus talak. Kita ikuti jalannya persidangan. Jadi mereka itu saling udur-uduran bahasa Jawanya itu. Jadi yang cowok masih belum pengen pisah, yang cewek sudah pengen pisah. Gitu. Alasannya karena ya ekonomi mungkin belum tercukupi, terus kayak ini rodok seharus sebenarnya, kayak hubungan batin misalnya kurang tercukupi juga. Wis ekonomi nggak dicukupi, wis batin nggak dicukupi, wegah aku warpe pisang ngono. Jadi ngono wae aku ikut di dalam itu. Jadi dua orang itu istimewa memang, maksudnya untuk didamaikan susah itu. Yang cowok tetap pengen damai, tetap pengen bersatu sekeluarga karena kasihan sudah punya anak dan sebagainya. Nah, yang si istri dia tetap nggak mau, tetap pengen cerai gitu. Nanti akan ada putusan di situ. Di mediasi ternyata belum berhasil. Ini selanjutnya adalah pemohon dan termohon. Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan, ya, seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan hak bagi dirinya dalam situasi hukum tertentu. Contoh, perkara permohonan di pengadilan agama seperti dispensasi kawin, ya. Misalkan ada anak yang di bawah umur, nah ternyata dia itu terlanjur melakukan hubungan yang tidak diinginkan, akhirnya sudah menyusut, ternyata si perempuan hamil. Nah, karena itu boleh meskipun di bawah umur itu mengajukan dispensasi kawin karena ada alasan tertentu di situ. Nah, itu ya. Kalau termohon adalah arti yang sebenarnya adalah pihak yang dihadirkan, ya, pihak yang dihadirkan ke pengadilan untuk dimintai keterangan. Dimintai keterangan untuk apa? Untuk diperiksa apakah benar yang disampaikan pemohon itu adalah ABCD. Itu. Jadi dimintai keterangannya. Jangan-jangan pemohon itu bohong gitu ya. Jadi ini sepintas pengantar saja. Nanti teman-teman saya kasih tugas untuk mencari membuat review lagi tentang pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Nanti dibagi dua kelompok ya. Kelompok pertama dan kelompok kedua untuk dipresentasikan akan datang. Nah, bagaimana proses beracara di pengadilan itu? Ada banyak meja di pengadilan yang perlu menjadi proses dari seseorang yang berperkara. Yang pertama, meja 1. Apa fungsinya meja 1? Yang pertama, menerima gugatan atau permohonan. Jadi menerima gugatan dan permohonan dan selinannya. Ini teman-teman sambil nyatet ya. Yang kedua, menaksir biaya panjar biaya sesuai dengan radius yang ditetapkan. Terus yang ketiga, membuat surat kuasa membayar SKUM. Terus setelah di meja 1 itu ada lagi meja selanjutnya, yaitu meja kasir. Nah, pasti ini pikirannya sudah tahu ya kalau kasir itu tugasnya apa ya.
yang jelas menerima biaya dan mencatat pembukuan, terus menandatangani SKUM, memberi nomor dan tanda lunas pada SKUM, dan memberi keterangan terkait legalisir dokumen dan jadwal pelaksanaan sidang. Nah, itu tugasnya kasir. Nah, yang di meja 2 tugasnya mencatat perkara dalam buku register perkara. Jadi nanti di perkaranya itu ada nomor registernya, nomor perkara nomor berapa, garing itu nanti ada. Nah, nanti teman-teman ketika kita nyampe pertengahan semester kita bisa studi banding ya ke pengadilan negeri. Kita bisa ke sana, kita belajar ke sana. Terus yang kedua memberi nomor register perkara pada gugatan yang masuk, terus menyerahkan salinan gugatan, permohonan, jadwal sidang dan sebagainya itu nanti diserahkan dan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diserahkan kepada penggugat atau pemohon ya. Nah, jadi si pemohon nanti bisa tahu kapan akan dilaksanakan pengadilan acaranya itu ya. Terus yang untuk ketua pengadilan agama menentukan penetapan majelis hakim PMH. Nah, itu yang kedua menetapkan hari sidang. Yang menetapkan hari sidang itu tugasnya ketua. Ini perkara si A sama si B ini berperkara, hari sidangnya akan ditetapkan pada tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, itu nanti ditetapkan oleh ketua pengadilan. Terus yang selanjutnya yang tidak kalah penting juga adalah panitra dan wakil panitra. Nah, untuk panitra ini tugasnya menunjuk panitra sidang dan menyerahkan berkas perkara kepada majelis. Nah, untuk yang majelis hakim tugasnya menyidangkan perkara yang diajukan penggugat atau pemohon, memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil para pihak. Jadi nanti para pihak dipanggil dan berkoordinasi dengan meja 1, kasir, meja 2 dan meja 3 berkenaan dengan aksi perkara yang disidangkan. Kenapa perlu berkoordinasi? Ya dipastikan dulu ini perkara udah bayar apa belum gitu. Udah terregister apa belum? Jangan-jangan tiba-tiba moro-moro masuk tapi perkaranya urung lunas. Nah, itu juga penting. Terus yang selanjutnya memutus perkara yang ditangani, itu tugasnya majelis hakim. Jadi putusannya seperti apa? Apakah si A sama si B ini jadi cerai atau si A sama si B ini damai? Itu nanti yang memutuskan adalah hakim, majelis hakim. Sampai di sini sudah paham ya teman-teman ya? Oke, selanjutnya pengajuan perkara yang di meja 3 itu menerima berkas perkara yang telah diputus oleh majelis hakim. Jadi diterima terus dan menyerahkan salinan putusan dan menyerahkan berkas perkara yang telah diminotasi kepada panitera muda hukum. Jadi tugasnya meja 3 itu yaitu menerima berkas perkara yang sudah diputus oleh majelis hakim. Nah, untuk tahap pemeriksaan dan sebagainya ya, ini kita lanjutkan di materi yang pertemuan yang akan datang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, saya harap teman-teman tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa kalau keluar jaga masker, jaga jarak, 5M itu sebisa mungkin dijadikan kebudayaan kita, kebiasaan kita. Dan jangan lupa minggu depan tugasnya untuk kelompok pertama dan kelompok kedua mencari meneliti kembali pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama. Itu ya tugasnya. Oke, kalau sudah, jadi minggu depan kita diskusi presentasi ya, kelompok pertama dulu, setelah itu kelompok kedua, kemudian setelah diskusi baru kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin kelas kita tutup sampai di sini saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.